Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Febrianto, eh, NPM 2207-1048 p akan membahas tentang sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Di sini saya akan membahas tentang SPK, yaitu di mana sistem pendukung keputusan atau decision support system adalah suatu sistem informasi yang fleksibel, interaktif, dapat diadaptasikan dan dikembangkan untuk menyediakan informasi, permodelan, dan pemanipulasi data, sehingga dapat menghasilkan berbagai alternatif keputusan dan jawaban dalam membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahan. Di sini saya menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Menurut konsep dasar metode Simple Additive Weighting adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada seluruh atribut. Itu menurut Vision pada tahun 1967. Nah, di sini tinjauan pustaka, yaitu menurut Tommy Limbong bahwasanya adalah SPK itu yaitu sistem berbasis model yang terdiri dari prosedur-prosedur dalam pemrosesan data dan pertimbangan untuk membangun manajer dalam mengambil keputusan. Ini ada beberapa menurut beberapa tentang SPK itu. Di sini menurut Turban, Sarda atau Delen pada tahun 2011 bahwasanya sistem pendukung keputusan adalah sistem informasi yang berbasis komputer yang fleksibel, interaktif, dan diadaptasi yang dikembangkan untuk mendukung solusi untuk masalah manajemen spesifik yang tidak terstruktur. Nah, di sini saya menggunakan metode SAW, sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matrik atau keputusan ke suatu skala yang dapat dibandingkan dengan sejumlah semua rating alternatif yang ada. Di bawahnya di sini ada formula yang melakukan normalisasi tersebut sebagai berikut. Rating kinerja ternormalisasi sama dengan maksimal rating kinerja normalisasi ataupun nilai maksimum dari baris, lalu dengan kolom minimal maksimum dan nilai standar kriteria pada baris ke I atau alternatif. C itu kriteria, M kriteria ke M berikutnya, N alternatif ke N berikutnya. Di sini untuk rating kinerja normalisasi dari rating A pada atribut C itu dapat dirumuskan, yaitu V I sama dengan sigma N I X W J R I J, yaitu di mana FI nilai akhir dari alternatif, WJ yaitu bobot yang telah ditentukan, normalisasi matriks, N itu jumlah alternatif. Jadi, nilai V yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif AI lebih terpilih penilaian nilai standar kriteria dilakukan berpatokan dengan bilangan. Di sini kita menggambarkan bahwa ada grafik nilai standar kriteria. Ya. Nah, di sini SR. SR itu kita tandakan SR keterangannya bahwa sangat rendah. R itu rendah, C itu cukup, T itu tinggi, ST itu sangat tinggi. Di sini ada beberapa langkah penyelesaian SAW menurut Kusmadewi sebagai berikut, yaitu 1. Untuk menentukan kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu CI. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Membuat matrik keputusan berdasarkan kriteria, kemudian dilakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut. Hasil
akhir diperoleh dari proses perankingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor pivot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik. Lalu di sini beberapa metode atau pembahasan saya dalam waktu pengerjaan ini, yaitu dilaksanakan pada awal Januari. Di sini ada beberapa: mencari referensi skripsi ataupun TA pada tanggal 20 Januari, penetapan judul, pengumpulan data terakhir 7-19 Januari, analisis data 9-10 Januari 2023, penyusunan draft laporan, dan pelaporan hasilnya itu 21 Januari 2023. Metode pengumpulan data. Di sini ada beberapa metode yang dirancang, yaitu ada studi kepustakaan, analisis, perancangan, dan implementasi. Tetapi pada saat ini saya akan membahas menggunakan dengan metode penelitian studi kepustakaan, yaitu metode ini digunakan untuk mencari literatur atau pustaka yang berkaitan dengan perangkat lunak yang dibuat dan membantu mempertegas teori-teori yang ada serta memperoleh data yang sesungguhnya. Sudah itu, di sini metode SAW. Metode SAW merupakan salah satu dari beberapa metode yang digunakan menyelesaikan suatu masalah, di mana sedangkan multi atributnya di question making adalah mengevaluasi M alternatif AI, I sama dengan 1, dan 2. Nah, di sini dijelaskan di mana ada beberapa atribut ya, di mana XI merupakan rating kinerja alternatif ke I terhadap atribut ke J. Nah, ini sudah ada beberapa metode yang membutuhkan, ini metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan X ke suatu skala yang dibandingkan dengan semua rating alternatif. Nah, di sini jika J adalah atribut keuntungan, jika J adalah atribut biaya. Nah, itu di mana V yang lebih besar mengidentifikasikan bahwa alternatif A lebih terpilih. Di sini ada contoh studi kasus ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang studi kasusnya, bahwasanya dicontohkan Zidane berasal dari Poligona, ingin membeli sebuah perumahan di Kolaka. Ada 3 lokasi perumahan yang akan menjadi alternatif, yaitu A1 di La Lomba, A2 Baladete, dan A3 Wondolako. Ada kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu C1 harga tanah per meter persegi, jarak lokasi perumahan dari pusat kota, dan C3 ada atau tidaknya angkutan umum. Di sini, ranking kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria dinilai dengan 1 sampai dengan 5, yaitu kalau nilai 1 maka sangat buruk, 2 itu buruk, 3 cukup, 4 baik, dan 5 sangat baik. Di mana diketahui bobot preferensinya adalah W sama dengan 5, 3, dan 4. Berarti sangat baik, cukup, dan baik. Setelah melakukan pengecekan pada 3 lokasi perumahan tersebut, Zidane memiliki rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria seperti pada tabel berikut ya, Bapak Ibu. Nah, perumahan. Makalah A1, A2, A3, kriteria 1, 2, dan 3. Nah, di sini alternatif lokasi perumahan manakah yang akan Zidane pilih? Nah, di sini penyelesaiannya adalah bentuk matriks keputusan dari tabel kecocokan X4 35 434 322. Lokasi normalisasi matriks X berdasarkan persamaan, yaitu sebagai berikut. R11 sama dengan 4 maksimal 4 35 sama dengan 4/5. Jadi sama dengan 0,80. R12 maksimal 3, maksimalnya 4/35, 3/5 mendapatkan 0,60. R13 5, maksimalnya 4/35, 5/5 sama dengan 1,00. Dan seterusnya, sehingga ada parametrik normalisasi sebagai berikut.
di mana di sini sudah dijelaskan bahwasanya 0,80, 0,60, 1,0, 1,0, 0,75, 1,0, 1,0, 0,67, 0,67. Lalu, proses perankingan diperoleh berdasarkan persamaan 4, yaitu sebagai berikut. V1 sama dengan 45 dikalikan 0,80 ditambah 3 dikalikan ini, maka mendapatkan hasilnya 11. V2 sama seperti tadi, 5,060, 3 kali 0,75, 4 kali 0,7, 7,92. Jadi, dari perankingan tadi V1 sampai V3, itu nilai terbesar ada pada V1. Sehingga alternatif A1 yang terpilih sebagai alternatif terbaik, dengan kata lain, La Lomba yang terpilih sebagai lokasi perumahan. Berarti nilai tertinggi yang akan dipilih oleh si Zidane. Di sini, ternyata metode SAW ini mempunyai kelebihan, yaitu yang pertama, menentukan nilai bobot untuk setiap atribut. Kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan yang menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif. Penilaian akan lebih cepat karena didasarkan pada nilai kriteria dari bobot referensi yang sudah ditentukan. Yang keempat, adanya perhitungan normalisasi matriks sesuai dengan nilai atribut antara lain. Nah, jadi setiap metode itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kekurangannya adalah SAW ini digunakan pada pembobotan lokal dan perhitungan dilakukan dengan menggunakan bilangan Phipps maupun Fuzzy. Nah, analisis kesesuaian tema referensi dengan metode SAW yaitu ya, berdasarkan analisa menunjukkan kesesuaian dengan masalah skripsi, metode SAW itu sangatlah cocok dan pas untuk dijadikan suatu metode penyelesaian dari masalah pemilihan pembelian handphone tadi yang dijabarkan dalam skripsi yang pemilihan keputusan. Lalu di sini saya menyimpulkan dari beberapa makalah ataupun presentasi yang pembahasan yang dari awal tadi, saya akan menyimpulkan berdasarkan hasil pembahasan yang di atas tadi, dapat disimpulkan bahwasannya adalah metode SAW ini sangatlah cocok dan pas untuk dijadikan suatu metode penyelesaian dari masalah penentuan keputusan. Lalu saran saya dari untuk pengembangan tadi bahwasanya analisis dan kesimpulan yang telah dibuat di sini menulis memberikan beberapa saran yang akan digunakan sebagai berikut. Tindak lanjut sebagai berikut. Yang pertama, untuk memaksimalkan penggunaan metode simpel SAW ini agar bisa digunakan untuk studi kasus lainnya, maka diperlukan masukan yang rinci tentang kriteria-kriteria yang diperlukan oleh hierarki dan prioritas agar menghindari kesalahan. Kedua, untuk para pengembang atau penelitian selanjutnya dan sebaiknya sebelum menerapkan suatu metode SPK harus menganalisis dulu akar permasalahan yang diangkat agar dapat digunakan dengan metode yang optimal. Di sini ada beberapa daftar pustaka yang akan yang sudah saya ambil di sini seperti Yusuf Tribowo 2006 Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Penerimaan Beasiswa. Mungkin itu saja pembahasan saya tentang metode SAW ini dalam untuk pengambilan sistem pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan maupun di tempat kita kerja. Kita aja dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Tidur, Pak? Kamu